Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi bagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam bahagia dan penuh sukacita untuk kita semua. Salam sehat dan salam bagi kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 5 November 2021, tertulis di dalam Galatia pasal 3 ayat 25. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Molo di bibelta di dogma songonon. Alai dung roha porsiaoni dangbe ginonggoman ni si paroroti hita. Olat ni ido sahatna. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salah satu sikap manusia yang paling sulit diubah adalah fanatik, yaitu sikap yang mengidolakan, mengagungkan, mempertahankan suatu prinsip dengan tidak terbuka terhadap keperbedaan dengan pihak lain atau orang lain. Seakan-akan dia yang paling benar dan orang lain selalu salah. Fanatik bisa terhadap ketokohan seseorang, terhadap ideologi atau paham, terhadap makanan kesukaan, atau banyak lagi yang lain. Fanatik sebenarnya tidak membawa nilai yang signifikan terhadap norma kehidupan, karena fanatik cenderung membentuk sikap yang arogan dan tidak terbuka terhadap pihak lain. Konteks surat Galatia ini terkait dengan usaha Rasul Paulus melawan para pengajar palsu yang menanamkan pentingnya sunat dan hukum Taurat. Dalam pasal 3 ini, Paulus secara khusus ingin memberikan pemahaman bahwa pengalaman spiritual yang berpadanan dengan kitab suci adalah pemahaman iman yang mendasar dan penting. Sehingga Paulus menegaskan bahwa hidup dari iman kepada Allah itulah yang menjadikan seseorang memiliki status sebagai anak-anak Allah. Boleh kita baca ayat 7. Sedangkan Taurat adalah menekankan pada kemampuan perbuatan dan usaha manusia. Zaman hukum Taurat merupakan masa kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, dan ketertiban. Hukum Taurat berfungsi sebagai penyuluh, instruktur, pendidik, pengajar, dan petunjuk. Sedangkan Kristus adalah guru yang pengasih, yang mengajak kita dan menunjukkan jalan kebenaran dalam kaitannya dengan kasih. Sebelum iman datang, ayat 23 dan ayat 24, iman yang dimaksudkan adalah iman
yang sudah berulang kali dijelaskan oleh Paulus, yaitu iman kepada Yesus Kristus, yang melaluinya manusia dibenarkan oleh Allah. Keadaan itu berlaku untuk orang-orang Kristen dan bangsa Yahudi yang mengenal hukum Taurat, dan juga orang-orang Kristen dari latar belakang non-Yahudi, walaupun mereka tidak mengenal hukum Taurat yang tertulis. Roma pasal 2 ayat 14 dan ayat 16, isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati bangsa-bangsa lain, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Ayat 15. Buktinya, bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Ayat 14. Ayat 23, sebelum iman datang, kita semua berada di bawah hukum Taurat. Implikasinya, kita semua terikat dengan hukum Tuhan yang akan dilakukan berdasarkan hukum Taurat, dan jalan keselamatan pun sama untuk semua orang, yaitu melalui iman. Kata firman Allah, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma pasal 10 ayat 4. Kristus adalah the end of the law. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat telah dilakukan oleh Allah sendiri dengan jalan mengutus anaknya Yesus Kristus. Dengan demikian, Kristus menjadi kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan untuk menyiapkan jalan bagi Kristus, supaya Kristus boleh melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, yaitu membenarkan kita di hadapan Allah oleh iman kepada Kristus. Dengan demikian, hukum Taurat menuntun kita kepada Kristus. Karena iman itu sudah datang, maka kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Alai dung roha porsiauni dangbe ginonggoman nisi paroroti hita. Dan ayat 26 dikatakan, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Aisa luhut nadohamu anak ni debata marhite-hite haporsiaun di Kristus Yesus. Sahabat yang baik hati, dari pemahaman di atas dapat ditarik suatu pemahaman dasar. Tugas kita adalah menyampaikan firman Tuhan untuk orang-orang bertobat. Roh Kuduslah yang akan menyadarkan mereka tentang keadaan mereka yang sebenarnya. Tuhan Yesus menjadi pembuka dan tanda dari satu hidup baru yang dialami bersama semua orang percaya yang lain. Semua orang percaya adalah satu di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Perjanjian baru adalah janji Tuhan untuk memasukkan hukum Taurat dalam hati umatnya. Dan hukum kasih adalah merupakan bagian dari hukum Taurat. Boleh kita baca dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayat 33. Dan Yesus menyatakan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakannya,
Matius pasal 5 ayat 17. Yesus datang justru untuk membebaskan manusia dari dosa. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Taurat Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Jadi Yesus datang untuk membuat manusia bebas dari pelanggaran terhadap hukum Allah. Mereka menjadi orang-orang yang hidup baru, yang hidup menurut hukum Allah. Yesus menyatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Identitas di dalam Kristus tidak tergantung dari seorang lahir dari keluarga Kristen. Tidak tergantung dari orang yang sudah dibaptis atau belum. Tidak ditentukan dari seseorang berstatus hamba Tuhan atau bukan. Tetapi ditentukan oleh karena dia dibenarkan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal terpenting adalah seseorang yang beriman kepada Kristus harus menghasilkan buah dari imannya kepada Kristus dalam hidupnya yang telah dibenarkan oleh karena iman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku agar tidak pernah melupakan bahwa melalui Yesus Kristuslah aku kini menjadi anak Allah. Tuhan, tolonglah kami mewujudkan keesaan gereja agar bisa berperan baik sebagai warga negara Indonesia. Mampukan dan kuatkan kami untuk selalu menurut sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Horas. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih.